Selamat datang di Bahasin Buku. Oke, kali ini kita punya tantangan yang seru banget nih. Kita mau coba bahasin buku super tebal dan monumental Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong. Wah, iya. Buku yang ambisius ya. Banget. Bayangin aja melacak konsep Tuhan selama 4.000 tahun. Fokusnya di 3 tradisi besar, Yudaisme, Kristen, sama Islam. Nah, misi kita di sini, gimana caranya menyajikan intisari sama perspektif paling menarik dari buku ini buat Anda semua. Betul. Dan penting nih ya, ini bukan sekedar daftar doktrin kaku gitu aja. Armstrong itu benar-benar nelusurin gimana sih manusia ngebayangin Tuhan. Jadi idenya tuh nggak diam aja, tapi terus berubah, adaptasi sama zaman, sama budaya, kayak ide yang hidup gitu loh. Iya. Dan Armstrong sendiri kan punya latar belakang unik ya yang bikin dia nulis buku ini. Dia dulu pernah jadi biarawati. Oh iya. Iya, dan dia justru ngerasa pas jalanin ritual sama dogma yang kaku itu, Tuhan malah kayak nggak ada gitu, jauh banget rasanya. Padahal waktu kecil konsep Tuhannya itu dia bilang kayak ruh maha tinggi, sempurna tanpa batas. Tapi definisi itu malah bikin dia takut. Menarik kontras ya. Banget. Dan ini mungkin nyambung juga ya buat kita, buat Anda juga mungkin. Jangan-jangan konsep Tuhan waktu kita kecil itu perlu diupdate gitu seiring kita dewasa. Bisa jadi. Dan pengalamannya Armstrong itu nyambung ke argumen dia kalau manusia itu dasarnya homo religius. Makhluk yang, selalu butuh makna. Apalagi kalau lagi susah, lagi menderita. Kayak butuh seni gitu ya? Persis. Kayak kita butuh seni buat ngungkapin yang susah diomongin, nah kita juga butuh semacam agama atau spiritualitas. Armstrong bahkan bilang, sekularisme modern ini sebenarnya eksperimen baru loh dalam sejarah panjang manusia cari makna. Oke. Jadi yuk kita mulai bedah inti bukunya. Gagasan utamanya kan ide tentang Tuhan itu punya sejarah. Nggak ujuk-ujuk ada. Benar. Jadi kalimat saya percaya Tuhan itu artinya bisa beda-beda banget. Tergantung siapa yang ngomong, kapan ngomongnya, di mana. Armstrong nekenin justru karena fleksibel inilah ide tentang Tuhan bisa awet ribuan tahun. Nah, ini menariknya berlaku juga buat ateisme loh. Gimana tuh? Jadi waktu orang nolak Tuhan, biasanya yang ditolak itu konsep Tuhan tertentu yang lagi ramai di zaman itu. Armstrong ngingetin kita, agama monoteis kayak Yudaisme, Kristen, Islam, itu awalnya juga dianggap ateis sama orang pagan. Oh iya, kok bisa? Ya, karena gagasan Tuhan mereka itu radikal banget, beda banget sama dewa-dewi pagan. Jadi penolakan itu kadang justru langkah awal buat pemahaman baru, gitu. Oke. Nah, Armstrong ngajak kita mundur jauh banget nih ke masa prasejarah. Katanya ada teori soal dewa langit gitu. Maha tinggi, tapi kok rasanya jauh banget, akhirnya ya udah memudar gitu aja. Iya, kayak nggak relevan lagi ya. Betul. Yang lebih kerasa deket buat manusia purba itu justru kekuatan gaib yang nggak punya nama, nggak personal, tapi ada di sekitar mereka. Kayak energi sakral gitu. Ada yang nyebut mana, ada yang numina. Semacam kekuatan alam gitu ya. Mirip gitu. Nah, kekuatan ini lama-lama dipersonalisasi jadi dewa-dewi. Ada dewa matahari, dewi bulan, dewa laut. Personifikasi ini bukan cuma buat jelasin alam semesta sih sebenarnya, tapi juga nunjukin rasa dekat, rasa kagum. Dunia para dewa itu jadi kayak contoh buat dunia manusia. Ritual, bangun kota, itu niru apa yang dilakuin dewa. Oh, jadi ada hubungan gitu ya? Ya, pandangan Tagan itu holistik. Dewa, manusia, alam. Itu bahannya sama aja. Penyair Yunani Pindar aja bilang, manusia bisa kayak dewa, kan asalnya dari ibu yang sama. Ada rasa nyambung yang kuat banget. Contohnya ada di mitos penciptaan Mesopotamia ya, yang Enuma Elis itu. Nah, iya. Dewa muda, Marduk, mesti berantem dulu lawan monster laut purba, Tiamat. Baru bisa tercipta keteraturan dari kekacauan. Jadi kreativitas itu perjuangan gitu. Betul. Dan menariknya, manusia kan katanya diciptain dari darah dewa yang kalah tuh. Iya. Artinya kan ada percikan ilahi juga dalam diri manusia, walau terbatas. Mirip juga di Kanaan ya, ada dewa Baal lawan dewa laut, Yam, atau naga Leviathan. Terus ada siklus mati bangkit dewa kesuburan. Ritualnya buat mastiin panen berhasil, kehidupan jalan terus.
Intinya sih, di paganisme itu hubungan antara dewa, alam, sama manusia itu dekat banget. Kadang malah fisik gitu. Nah, di tengah dunia pagan yang kayak gitu, muncul nih bangsa Israel kuno. Mereka mulai nemuin jalan yang beda. Kalau kita lihat sumber-sumber awal Alkitab yang para ahli sebut sumber J sama E, itu fokusnya udah mulai geser. Geser gimana tuh? Misalnya kisah penciptaan di Kejadian 2 dari sumber J. Itu nggak terlalu heboh bahas kosmos kayak Enuma Elis, tapi langsung fokus ke drama manusia, Adam Hawa gitu. Bedanya lagi, Tuhan mereka, Yahweh, itu nggak cuma ada di alam, tapi dia bertindak dalam sejarah peristiwa nyata. Wah, ini lompatan besar ya secara konsep dari kekuatan alam, ritual magis, ke Tuhan yang terlibat langsung sama urusan manusia. Iya kan? Kayak panggilan Abram buat ninggalin negerinya, itu kan peristiwa sejarah. Wahyu datang lewat kejadian konkret. Dan iman awalnya itu pragmatis banget ya. Abraham, Yakub, mereka percaya sama Tuhan ini yang awalnya dikenal sebagai El, dewa tertinggi Kanaan, ya karena Tuhan ini berguna, nolongin mereka, ngelindungin pas lagi jalan-jalan. Tapi kalau dibaca sekarang, gambaran awal Yahweh ini kadang kesannya keras ya. Iya juga sih. Kisah keluaran dari Mesir itu kan, ada 10 tulah, terus Laut Merah dibelah. Yahweh digambarin kayak dewa perang yang kuat banget, Yahweh Sabaoth, kayak mihak banget ke Israel aja gitu. Betul. Terus ada momen penting pas Musa nanya nama Tuhan di semak yang kebakar itu. Jawabannya kan Ehye, Asher, Ehye. Sering diterjemahin aku adalah aku. Tapi kata Armstrong artinya bisa juga aku akan jadi apapun yang aku mau. Atau nggak usah dipikirin banget lah siapa aku. Jadi lebih nekenin kedaulatan sama misterinya. Konteksnya penting juga sih. Buat orang Timur Tengah kuno, cerita dewa belah laut itu udah biasa tema mitos. Yang beda, Yahweh ini melakukannya di laut beneran, dalam sejarah. Dan yang lebih revolusioner lagi, Tuhan ini ternyata peduli sama keadilan sosial. Oh iya, kayak di Ulangan 26 itu ya? Nah itu, kredo petani itu kan ngomongin Tuhan yang bela orang tertindas. Itu etika yang radikal banget buat zaman itu. Soal asal-usul Yahweh sendiri sih masih debat ya, dari Midian, dewa gunung. Tapi intinya dia kemudian diidentikan sama El, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Terus soal perjanjian di Gunung Sinai sekitar 1200 SM. Itu sebenarnya belum monoteisme murni juga ya? Belum. Perintahnya kan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kan secara nggak langsung ngakuin kalau ada Allah lain. Jadi istilahnya mungkin henoteisme ya, nyembah satu Tuhan utama tapi nggak nyangkal yang lain. Tepat. Makanya komitmen ke Yahweh ini kayaknya perlu diperjuangin terus. Dan emang banyak godaannya ya, sinkretisme, campur-campur kepercayaan. Raja Salomo aja bangun kuil buat dewa-dewi istrinya yang pagan, terus Raja Ahab sama Ratu Ijebel malah promosiin kultus Baal. Nah, di situ muncul Nabi Elia dengan perlawanannya yang, dramatis banget di Gunung Karmel itu. Iya, lawan nabi-nabi Baal ya. Tapi momen yang justru ngubah pemahaman Elia kan pas dia nyepi di Gua Horeb. Betul, pas Tuhan gak muncul di angin badai, gempa, atau api. Tapi malah di bunyi angin sepoi-sepoi basah, keheningan yang lembut gitu. Ini kayak titik balik ya, menuju Tuhan yang lebih transenden, yang gak sama persis kayak kekuatan alam, tapi justru hadir di keheningan, di pengalaman batin. Persis, dan momen ini terjadinya di periode yang keren banget, disebut zaman kapak. Sekitar 800-200 SM. Di masa ini, di seluruh dunia tuh muncul ide-ide spiritual dan etis baru. Ada filsuf Yunani, Buddha di India, Konfusius sama Lao Tzu di Cina, Zarathustra di Persia, sama ya ini, nabi-nabi Ibrani. Semuanya mirip-mirip gitu fokusnya. Ada benang merahnya. Semuanya kayak lebih nekenin kesadaran individu, etika personal, sama makna agama yang di dalam, bukan cuma ritual luarnya aja. Linknya ke teman-teman Anda, dan yang paling penting, subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan episode-episode keren selanjutnya. Sip, oke kita lanjut ya. Tadi sampai zaman kapak. Nah, di Israel ada nabi-nabi penting di era ini, kayak Yesaya. Dia punya penglihatan dahsyat soal Tuhan yang mysterium terribile et fascinans, misteri yang bikin merinding, tapi juga bikin kagum gitu. Serem tapi indah ya. Iya, tapi dia juga keras banget ngeritik ritual kalau nggak dibarengin keadilan sosial. Dia bilang, aku mau kasih sayang bukan kurban. Terus ada Amos, nabi gembala yang suaranya lantang banget soal kritik sosial.
Amos ini kayaknya lugas banget ya. Iya, terus ada Hosea. Ini unik banget. Dia pakai metafora perkawinan, bahkan sama perempuan yang dianggap gak setia, buat gambarin hubungan Tuhan sama Israel. Dia nekanin pentingnya da'at Elohim, pengenalan yang intim yang dalam sama Tuhan. Periode ini juga mulai muncul nih, sikap yang lebih keras sama berhala atau tuhan-tuhan lain. Armstrong ngelihatnya, ini mungkin nunjukin kecemasan orang monoteis awal, jangan-jangan konsep Tuhan mereka sendiri belum kokoh banget gitu. Oh, jadi kayak reaksi defensif gitu? Bisa jadi, barengan sama itu, peran dewi-dewi kayak Asyera itu makin hilang. Konsep Yahweh yang maskulin makin kuat. Di Mazmur 82 malah ada gambaran puitis, Yahweh ngambil alih sidang ilahi dari El. Jadi kemenangan monoteisme ini ada perjuangan internalnya juga. Perjuangan ini jadi politis banget pas zaman Raja Yosia, sekitar 622 SM. Dia kan bikin reformasi agama gede-gedean. Tuh, berdasarkan kitab ulangan yang ditemuin itu ya. Iya, ibadah dipusatin cuma di kuil Yerusalem, tempat ibadah lain ancurin semua. Nah, di sini kita nemu kredo utamanya Yudaisme, Shema itu. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu jadi sentral banget ya. Banget. Tapi kitab ulangan ini juga keras loh konsekuensinya. Eksklusif banget, terus ada ancaman kutukan, pengasingan kalau nggak setia. Teologi umat pilihan ini, kata Armstrong, lahirnya emang dari kondisi politik Israel yang lagi kejepit. Tapi ya itu, bisa jadi pedang bermata dua. Gampang dipakai buat manipulasi. Dan ironisnya, ancaman pengasingan itu kejadian beneran ya, pas Babilonia ngancurin Yerusalem tahun 586 SM. Nah, justru trauma pengasingan ini yang maksa iman mereka buat, berevolusi lagi. Nggak ada kuil, nggak ada tanah air, ya udah, fokusnya cuma ke Yahweh aja. Satu-satunya pegangan. Di pengasingan ini muncul suara Nabi lagi, Yesaya kedua. Dia yang tegas banget bilang, Yahweh itu satu-satunya Tuhan, nggak ada Allah lain. Uniknya, dia pakai bahasa mitos pagan buat ceritain kemenangan Yahweh dalam sejarah. Keren ya caranya. Terus ada lagi tradisi para imam, sumber P, yang nulis Kejadian pasal 1. Di situ Tuhan digambarin beda lagi, sangat transenden, jauh gitu kafot. Nyiptain alam semesta cuma pakai firman, teratur banget. Manusia dari debu, bukan dari zat ilahi. Nah, hukum Taurat, mitzvot, sama hari Sabat itu jadi cara buat niru Tuhan dan hidup kudus. Yesaya kedua itu ngubah trauma jadi harapan ya. Kalau teologi P itu ngasih kerangka buat hidup kudus di dunia asing, sekaligus jaga jarak antara gambaran kita soal Tuhan sama realitas ilahi itu sendiri. Nah, pas mereka balik dari pengasingan, Yudaisme mulai banyak interaksi sama budaya Yunani Helenistik. Oh, mulai ketemu budaya lain ya? Iya. Kitab suci diterjemahin ke Yunani, Septuaginta, sinagoga jadi tempat belajar, dan ternyata monoteisme Yahudi ini bikin beberapa orang Yunani tertarik juga. Nah, jembatan antara iman Yahudi sama filsafat Yunani ini dibangun sama sosok namanya Philo dari Alexandria abad pertama Masehi. Dia ini orang Yahudi tapi juga Platonis. Wah, kombinasi unik. Dia coba nyatuin Tuhan Alkitab yang personal itu sama Tuhannya para filsuf yang abstrak. Buat Philo, esensi Tuhan, usia itu nggak bisa kita jangkau. Tapi Tuhan berinteraksi lewat kekuatan-kekuatan ilahi, yang tertinggi itu logos, akal budi ilahi, semacam cetak biru alam semesta yang bisa diakses manusia lewat kontemplasi. Tuhan versi Philo ini emang kerasa lebih filosofis ya, kurang personal dibanding Yahweh di Alkitab. Tapi idenya soal kontemplasi logos yang bisa bawa kita ke pemahaman intuitif, teoria, melampaui logika biasa, itu ngaruh banget. Terutama buat pemikiran Kristen nantinya. Dia kayak buka jalan gitu. Oke, sekarang kita geser nih ke munculnya kekristenan. Jadi, Yudaisme abad pertama itu rame banget. Isinya ada kaum Farisi yang fokus tafsir Taurat buat hidup sehari-hari, ada Saduki yang konservatif, ada Esseni yang hidupnya menyendiri dan asketis, ada juga kelompok-kelompok yang nunggu Mesias. Macam-macam alirannya ya. Nah, di tengah keragaman itu muncul Yesus dari Nazaret. Kematiannya disalib itu kan jadi skandal ya, aib banget. Tapi murid-muridnya yakin dia bangkit. Keyakinan inilah yang jadi awal gerakan baru yang awalnya sih dilihat cuma sebagai sekte aja di dalam Yudaisme. Waktu itu, Yudaisme sendiri sebenarnya lumayan menarik buat orang Romawi loh.
Karena monoteisme sama etikanya yang tinggi. Walaupun ada tantangannya juga, kayak sunat sama hukum soal makanan. Oh gitu. Dan penting juga dicatat, meskipun Yudaisme rabbinik itu cenderung patriarkal ya, tapi mereka ngehargain banget keluarga sama seksualitas dalam nikah itu sebagai hal suci. Beda sama pandangan negatif yang kadang muncul di Kristen Barat. Etika rabbinik itu nekenin buat niru kasih Tuhan, hargain tiap manusia sebagai citra Tuhan. Terus peran Paulus jadi penting banget ya buat ngubah gerakan Yesus ini jadi agama yang bisa diterima orang non-Yahudi. Sangat krusial. Buat Paulus, Yesus itu Kristus, Sang Mesias, dan hidup dalam Kristus lewat iman itu ngegantiin hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Pengalaman Kristen awal yang digambarin Paulus juga kayaknya karismatik banget ya. Penuh bahasa roh, penyembuhan, ungkapan awal kayak mati demi dosa kita itu mungkin belum serumit teori penebusan dosa nanti ya. Kata Armstrong sih, itu lebih kayak cara awal buat ngasih makna kematian Yesus yang memalukan itu, sekaligus jelasin pengalaman hidup baru yang dirasain pengikutnya. Kayak transformasi gitu ya? Iya, mirip sama fenomena devosi personal, bhakti, di India. Kayak ke Bodhisattva atau Avatar Krishna. Ini nunjukin ada kerinduan universal gitu, akan sosok ilahi yang dekat, yang penuh kasih. Konsep kenosis Yesus, pengosongan diri, itu juga nangkap ide pengorbanan ini. Injil Yohanes yang ditulis belakangan itu melangkah lebih jauh lagi ya. Dengan konsep logos yang jadi manusia, firman itu telah menjadi daging. Betul. Dan Yohanes nyambunginnya ke konsep hikmat, hokmah, atau firman, memra, di tradisi Yahudi. Kisah para Rasul juga nunjukin hubungan awal sama Yudaisme ya. Kayak Pentakosta itu kan pas Hari Raya Yahudi. Artinya, konsep-konsep Kristen awal ini akarnya masih kuat banget di Yudaisme. Meskipun, ya, nanti berkembang ke arah beda pas ketemu dunia Yunani Romawi, pisahnya itu pelan-pelan. Nah, pas ketemu dunia Yunani Romawi ini, muncul tantangan baru. Gimana caranya jelasin iman Kristen yang nekenin komitmen personal ke orang-orang yang udah biasa sama ritual formal atau pencarian filsafat? Susah pasti ya? Penulis Kristen awal, para apologis kayak Justin Harter, coba bangun jembatan, nyambungin Yesus sama logosnya Plato atau sama nubuat perjanjian lama. Perlu diingat juga, kredo aku percaya itu awalnya lebih ke penyerahan diri, komitmen hati, bukan sekedar setuju sama pernyataan aja. Tantangan paling gedenya ya jelasin, gimana sang logos ilahi bisa jadi manusia Yesus. Ini pasti bikin banyak perdebatan ya? Banget, muncul macam-macam tafsir, termasuk Gnostisisme, yang nganggap dunia materi itu jahat, jadi Kristus itu cuma kelihatannya aja jadi manusia. Gereja Arus Utama ngerespons dengan nekenin kalau inkarnasi itu beneran terjadi. Di Alexandria, ada Clement sama Origen yang ngembangin teologi Kristen yang lebih filosofis, pakai alegori, pakai konsep logos sebagai pendidik jiwa. Debat sengitnya akhirnya ngerucut ke dua isu utama ya, hubungan Yesus, Sang Putra, sama Allah Sang Bapa, itu soal Trinitas, sama gimana keilahian dan kemanusiaan nyatu di diri Yesus, itu Kristologi. Betul. Konsili Nicea tahun 325 itu kan penting banget ya, nolak pandangan Arius yang bilang putra itu ciptaan. Nicea negasin kalau putra itu homoousios, sehakikat sama Bapa. Ini langkah penting buat negasiin keilahian Kristus. Tapi rumusan homoousios ini pun masih butuh penjelasan lagi. Nah, bapak-bapak gereja dari Kapadosia, kayak Basil, Gregorius Nyssa, Gregorius Nazianzus, mereka ngerumusin lebih lanjut, terutama buat gereja timur. Mereka bedain antara usia, satu esensi ilahi yang nggak terjangkau, sama 3 hipostasis. Apa tuh hipostasis? Itu kayak cara keberadaan yang konkret, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Trinitas itu bukan soal matematika 1 sama dengan 3, tapi misteri persekutuan ilahi, koinonia, yang bisa dialami lewat kontemplasi, teoria. Kalau di Barat ada Agustinus ya, abad ke-5, pendekatannya beda lagi, lebih psikologis. Iya, Agustinus itu introspektif banget. Di buku pengakuannya, dia coba nemuin jejak Trinitas di dalam jiwa manusia. Ingatan, pengertian, kehendak. Tuhan itu ditemuin bukan di luar, tapi di dalam banget. Dia nulis, engkau bersamaku, tapi aku tidak bersamamu. Dalam ya? Tapi Agustinus ini juga ninggalin warisan yang agak problematis buat teologi Barat. Kayak dosa asal yang katanya diturunin lewat hasrat seksual, terus doktrin predestinasi yang keras. Pandangannya soal perempuan juga cenderung negatif,
Dan ini sayangnya ngaruh ke tradisi setelahnya. Ada lagi nih, tokoh penting tapi misterius. Namanya Pseudo-Denis. Sekitar abad 5 atau 6. Dia ini ngaruh banget ke mistisisme, baik di timur maupun barat. Oh iya, yang pakai nama muridnya Paulus ya itu ya? Betul. Dia dipengaruhi Neoplatonisme. Dia nekenin teologi apofatik atau negatif. Intinya, kita lebih tahu apa yang bukan Tuhan daripada apa dia itu. Tuhan itu melampaui semua nama, semua konsep, bahkan melampaui ada. Jalan menuju Tuhan itu lewat ketidaktahuan, agnosia, sama pengalaman mistik dalam liturgi, theurgy. Tujuan Denis itu bukan ngasih info soal Tuhan, tapi penyatuan, teosis, sama Tuhan yang adalah kasih, eros, yang meluap keluar dari dirinya. Teologi negatifnya itu bukan berarti nyangkal Tuhan ya, tapi cara buat ngelewatin batas akal kita biar bisa masuk ke misteri ilahi. Dia jadi jembatan penting antara dogma sama pengalaman langsung. Nah, perbedaan penekanan antara timur yang lebih mistis, apofatik, sama barat yang lebih rasional, legalistik ini ikut andil juga ya ke perpecahan gereja skisma besar tahun 1054? Ya, salah satu faktornya. Kontroversi Filioque soal Roh Kudus itu jadi simbol perbedaan cara pandang teologis mereka. Di timur, filsafat mulai agak dicurigai, sementara di barat, Di barat malah kebalikannya ya. Filsafat Aristoteles yang baru ditemuin lagi mulai dipakai buat jelasin iman. Kayak Anselmus di abad ke-11. Motonya kan credo ut intelligam. Aku percaya biar aku ngerti. Dia bahkan coba buktiin Tuhan ada pakai logika. Argumen ontologis itu. iya, usaha yang berani ya. Terus ada Peter Abelard yang coba merasionalisasi soal penebusan. Tapi ini ditentang keras sama kaum mistik kayak Bernard dari Clairvaux. Kelihatan banget kan ketegangan antara akal sama hati di barat. Puncaknya sintesis akal sama iman di barat itu mungkin Thomas Aquinas ya, abad ke-13. Dia berhasil banget nyatuin filsafat Aristoteles sama teologi Kristen. Dia nawarin 5 jalan, bukti rasional gitu buat nunjukin Tuhan itu ada, berdasarkan pengamatan alam, gerak, sebab akibat, dan seterusnya. Buktinya Aquinas ini ngaruh banget emang. Tapi ya dikritik juga karena kayak bikin Tuhan jadi salah satu objek aja di alam semesta ini. Padahal Aquinas sendiri nekenin Tuhan itu wujud murni itu sendiri. Menariknya, di waktu yang sama ada tokoh Fransiskan kayak Bonaventura yang justru lebih nekenin pengalaman mistik kayak pengalaman Santo Fransiskus sebagai jalan utama ke Tuhan. Kayak Dante juga ya dalam puisinya. Nah, iya. Dante itu contoh gimana cinta manusiawi bisa jadi tangga buat ngelihat visi ilahi. Oke, tadi kita udah bahas Yudaisme, Kristen, terus gimana dengan dunia Islam yang juga disebut di awal buku ini? Armstrong nunjukin kalau filsafat Islam, falsafah, itu nggak berhenti loh setelah Ibn Rushd atau Averroes di abad ke-12 kayak yang sering orang kira. Justru berkembang ya? Tapi ke arah yang beda, seringnya nyatu sama mistisisme Sufi. Oh gitu. Iya. Sebelumnya kan ada Al-Ghazali di abad ke-11. Dia ngeritik klaim filsuf Neoplatonis kayak Ibn Sina atau Avicenna, tapi dia tetap pakai logika filsafat. Nah, setelah Ibn Rushd, muncul tokoh-tokoh gede. Ada Suhrawardi dengan filsafat iluminasinya yang nyatuin akal sama intuisi mistik. Terus ada Ibn Arabi di abad ke-13, ini penting banget, dengan doktrin wahdat al-wujud, kesatuan wujud. Itu konsep yang kompleks ya? Kompleks dan ngaruh banget di dunia Sufi. Mereka ini eksplorasi hubungan antara Tuhan yang esa sama keragaman ciptaan. Caranya lewat pengalaman spiritual sama tafsir Al-Quran yang lebih dalam, esoteris. Jadi jalurnya emang beda sama skolastisisme di barat. Lebih nekenin integrasi antara filsafat, spiritualitas, sama pengalaman batin. Wah, luar biasa ya perjalanannya. Jadi kalau dirangkum nih, dari dewa-dewi alam yang dekat banget, terus ke Tuhan sejarah yang personal tapi juga nuntut, lanjut ke Tuhannya filsuf yang rasional, sampai Tuhannya kaum mistik yang dialami tanpa kata-kata. Baik di barat, timur, termasuk di tradisi Islam Sufi, perjalanan konsep Tuhan ini penuh liku-liku ya. Ada ketegangan antara iman sama akal, antara pengalaman pribadi sama doktrin bareng-bareng. Yang jelas sih, pencarian makna ini kayaknya nggak pernah selesai. Dan kayaknya itu inti pesan Armstrong ya. Tiap zaman, tiap budaya, itu kayaknya emang perlu nemuin lagi wajah Tuhan yang pas buat mereka. Nggak ada satu resep jadi gitu. Ini ngajak kita buat terus mikir. Kayak Armstrong sendiri yang harus ngelewatin konsep Tuhan masa kecilnya dulu.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda semua. Ngelihat sejarah panjang pergulatan manusia sama ide tentang Tuhan, ini dari mitos kuno, filsafat Yunani, wahyu para nabi, debat teologi, sampai pengalaman mistik di berbagai tradisi, gimana ya ini semua bisa bantu Anda buat memahami atau malah mempertanyakan lagi pandangan Anda sendiri soal realitas tertinggi hari ini. Apa kata Tuhan itu sendiri masih punya makna buat Anda? Dan kalau iya, Tuhan yang kayak gimana yang relevan dan bermakna di tengah dunia modern yang kayak gini? Oke deh, terima kasih banyak udah nemelin kami ngobrol panjang lebar ngebahas buku sejarah Tuhan ini. Seru banget ya diskusinya. Sampai ketemu lagi di episode bahasin buku berikutnya.